Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Terima kasih Bu. Kalau boleh ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Haswinda. Eh, Sebelum kesini, tadi kamu belajar apa? Saya tadi belajar seni budaya. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Menyenangkan Bu. Apakah kamu di sini disuruh atau keinginan sendiri? Saya kesini keinginan sendiri Bu. Apakah kamu sebelumnya pernah ke ruang ini untuk dikonseling? Belum. Begini, konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa kamu sudah mengerti, Nak? Iya Bu. Jadi, peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseli aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui orang lain. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjaga rahasia kamu sebab dalam konseling itu memiliki kode etik yaitu asas kerahasiaan. Salah satunya, jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah kamu tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Syukurlah kalau begitu Bu. Kamu mempunyai masalah apa? Begini Bu, saya merasa ragu apakah saya bisa melanjutkan studi saya ke PTN yang jurusan kedokteran. Kalau boleh ibu tahu, apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian? Saya merasa tidak yakin pada diri saya. Kalau boleh ibu tahu, apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian? Saya merasa tidak yakin pada diri saya sendiri. Mengapa kamu merasa tidak yakin? Karena saya merasa kalau saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Apakah kamu merasa sudah belajar? Iya Bu, saya sudah belajar dengan baik. Bahkan saya ikut bimbingan belajar khusus untuk kedokteran. Tadi kamu mengatakan kalau kamu sudah belajar dengan baik. Nah, ikut bimbingan belajar tapi sekarang kamu merasa tidak yakin. Tapi sebenarnya saya takut dan ragu karena saingannya banyak. Sepertinya tidak bisa lulus PTN. Mengapa hal itu sampai terjadi? Ya Bu, karena saya takut gagal pada saat tes nanti. Kamu mengatakan kalau kamu ragu untuk bisa lulus menjadi mahasiswi kedokteran karena saingan kamu banyak. Kamu tidak percaya pada kemampuan diri kamu. Benar Bu. Menurut ibu, perasaan ragu dan tidak yakin pada diri sendiri itu adalah hal yang wajar ketika sedang dalam masalah. Tetapi jangan sampai perasaan tersebut menguasai pikiranmu. Saya sudah berusaha Bu untuk tidak merasa ragu, tapi perasaan itu sering muncul saat ketika saya mengingat saingannya saya banyak. Jadi kamu merasa ragu karena saingan kamu banyak. Seperti itulah Bu. Terkadang memang kita merasa ragu dalam melakukan sesuatu, tetapi ibu yakin kamu pasti bisa dan menemukan jalan keluarnya. Iya Bu, padahal saya ingin sekali melanjutkan studi saya di jurusan kedokteran. Kamu merasa senang apabila kamu bisa merasa yakin lulus di jurusan kedokteran? Ya Bu, tapi saya kesal dengan diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal itu? Ya Bu, tapi saya kesal dengan diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal itu? Kamu merasa sedih karena tidak dapat yakin dan ragu pada diri kamu sendiri. Ya Bu, saya benar-benar kesal dengan diri saya sendiri karena tidak bisa yakin pada diri sendiri. Kamu merasa kesal karena diri kamu sendiri karena ragu pada kemampuan sendiri dan sekarang kamu sendiri karena tidak tahu harus berbuat apa. Betul Bu, saya kecewa dengan diri saya sendiri. Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri, dan sekarang kamu sedih karena tidak tahu harus berbuat apa? Betul Bu, saya kecewa dengan diri saya sendiri. Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri? Saya kurang tahu pasti Bu, tapi mungkin salah satunya karena saya takut gagal dalam tes seleksi nanti. Kamu merasa putus asa dan kecewa karena kamu tidak bersikap yakin pada diri sendiri sehingga kamu merasa ragu dan bisa lulus menjadi calon mahasiswa
mahasiswi kedokteran. Ya Bu, saya sedih karena semua ini. Kamu merasa sedih karena berbagai kekurangan yang kamu miliki telah menghilangkan harapan yang kamu inginkan. Ya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa bersikap rileks selama pelajaran berlangsung, tapi saya selalu merasa tegang dan takut. Kamu merasa jengkel karena kamu belum bisa melakukannya. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencobanya, tapi tetap saja saya merasa tegang dan takut. Kamu merasa sangat marah karena kamu masih tetap belum bisa bersikap yakin pada diri sendiri. Benar Bu, pertama saya tidak nyaman berada di kelas karena saya merasa cemas sebelum dan selama pelajaran berlangsung. Kamu merasa sedih karena kamu sudah mencobanya dan hasilnya gagal. Ya Bu, saya merasa sedih sekali dengan hal ini. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, sebagaimana ditunjukkan oleh kamu ragu pada kemampuan kamu sendiri. Sebenarnya saya ingin mencobanya lagi, tapi saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tadi kamu mengatakan kalau kamu ingin mencobanya lagi, tapi kok sekarang kamu tidak harus tahu berbuat apa? Ya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andai saja saya bisa mampu mencobanya lagi, mungkin saya tidak akan merasa cemas sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak tahu harus berbuat apa dan kamu benar-benar ingin bersikap rileks saat sebelum dan pada saat pelajaran berlangsung. Ya Bu, jika saya tahu bagaimana cara agar saya bisa bersikap rileks, tentunya saya harus bisa melakukan suatu usaha dan melaksanakan usaha tersebut. Kamu merasa sedih dan kecewa karena kamu tidak bisa melakukan suatu usaha yang berarti dan kamu benar-benar ingin melakukan usaha tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu mengembangkan rencana usaha tersebut dan melaksanakannya. Iya juga Bu, tetapi apakah saya bisa melakukan semua itu? Kamu merasa sedih karena kamu tidak merasa bisa bersikap rileks saat sebelum dan pelajaran berlangsung dalam kelas. Iya Bu, saya jengkel dengan diri saya sendiri. Gara-gara saya tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya semua jadi seperti ini. Kamu merasa marah dengan diri sendiri karena kamu tidak tahu harus berbuat apa. Betul Bu, tapi seharusnya saya tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya akan bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar saya bisa bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung. Bagus nak, kamu merasa sudah tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha agar kamu bersikap rileks. Ya Bu, saya sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukannya. Baiklah kalau begitu. Terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan, kapan harus dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, sekarang kamu coba katakan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan kamu ini. Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri. Baik, lalu apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung? Tapi saya merasa tegang sehingga saya tidak bisa bersikap rileks. Tegang, baiklah. Kalau begitu, pertama kamu harus menghilangkan perasaan tegang dan kedua kamu merespon secara akurat. Untuk menghilangkan rasa tegang mungkin dapat saya lakukan, tapi bagaimana caranya bisa merespon secara akurat? Kamu dapat merespon secara akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain dan kamu dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana? Sudah mengerti? Iya Bu. Bagus. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali. Iya Bu, saya akan coba untuk dapat melakukannya 3 kali saat menerima mata pelajaran di kelas. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini.
Baik Bu, masalah saya yaitu merasa cemas saat sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Jadi saat mata pelajaran berlangsung saya akan berusaha untuk bersikap dan melakukan respon secara akurat sebanyak 3 kali. Oh ya, apakah sebelumnya kamu sudah pernah mencoba untuk berusaha bersikap rileks sebelum dan saat pelajaran berlangsung? Sudah pernah Bu, tapi tetap saja saya masih merasa tegang sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini. Tentu saja bisa. Setelah saya mendengar masalah kamu, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu bisa melakukan teknik modeling simbolis atau desensitisasi. Modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Sedangkan desensitisasi yaitu pengurangan sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi atau masalah sosial setelah melalui prosedur konseling. Desensitisasi adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku melalui perbedaan beberapa teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Bagaimana pendapat kamu? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baiklah, agar kamu dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya kamu menguji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kekurangannya, baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu, kamu dapat menggunakan lembar keseimbangan. Menurut saya yang paling penting adalah pelajaran berlangsung. Apakah alternatif tadi membawa keuntungan atau kerugian bagi kamu? Alternatif tadi membawa keuntungan dan kerugiannya hampir tidak ada. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu. Kemudian langkah pengantar dan sub langkah, baik sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantar itu. Langkah mana yang akan menurut kamu lebih penting dari semua program ini? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya ini mempelajari pendekatan desensitasi. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang akan kamu lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari pendekatan desensitisasi dengan baik, dan kedua tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang kamu menetapkan waktu kapan kamu mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan Bu. Baik, kamu bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awal? Pada hari kedua saya akan melatih bersikap rileks. Hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha mempraktikkan. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Kita telah berbicara mengenai mengapa kamu menjadi cemas sebelum dan selama pelajaran kimia. Kadang-kadang kamu mencoba membolos, tetapi kamu sadar bahwa kamu tidak selalu merasa cemas seperti itu mengenai kimia. Kamu telah belajar merasa seperti itu. Ada prosedur yang dinamakan desensitisasi yang dapat membantu kamu mengatasi rasa ketegangan dengan relaksasi. Dengan prosedur itu, hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran kimia yang kamu lakukan akan tidak menjadi situasi yang menegangkan. Prosedur ini telah digunakan dengan sukses untuk menolong orang lain mengurangi ketakutan mereka terhadap situasi tertentu. Dalam desensitisasi, kamu akan belajar dengan rileks. Saya akan meminta kamu mengimajinasikan hal yang berhubungan dengan pelajaran kimia. Mulai lagi dengan yang tidak terlalu menimbulkan stres dan secara gradual melakukan hal-hal yang lebih menimbulkan stres. Begitu kita lakukan, relaksasi akan mengurangi kecemasan. Situasi-situasi stres ini akhirnya tidak lagi menimbulkan stres pada kamu. Apakah ada yang akan kamu tanyakan? Tidak, semuanya sudah jelas. Kita telah mendiskusikan beberapa situasi tentang pelajaran kimia yang membuatmu merasa cemas. Apa sajakah kecemasan itu? Ya, sebelum pelajaran dimulai, saya memikirkan hal-hal yang mengganggu. Kadang-kadang pada malam hari saya merasa cemas, bukan saja karena mengerjakan PR kimia, tetapi karena belajar untuk menyiapkan tes besoknya.
Dapatkah kamu mendaftar beberapa hal yang terjadi selama mata pelajaran kimiamu yang menyebabkan kamu merasa cemas? Antara lain kalau saya ujian, kadang-kadang kalau mengerjakan soal dan tidak tahu jawabannya. Lebih-lebih lagi kalau guru kimia meminta saya mengerjakan soal di papan tulis. Oke, saya ingin kamu pernah mengatakan bahwa kamu merasa gugup dalam menjawab pertanyaan secara sukarela. Benarkah itu? Iya benar, Bu. Benarkah keadaanmu yang menggelisahkan ini tidak terjadi pada mata pelajaran yang lain? Ya benar, mata pelajaran kimia saja yang jelek tahun ini. Saya kira sebagian dari hal ini disebabkan oleh dekatnya penamatan dan juga karena guru saya yang membuat saya merasa was-was. Saya merasa was-was, saya merasa takut padanya pada hari pertama pelajaran. Saya sebelumnya juga merasa cemas jika membuat perhitungan dengan angka-angka. Jadi beberapa ketakutan berpusat pada gurumu juga, dan kemudian mungkin ada kekhawatiran tentang apakah kamu dapat berprestasi baik penamatan nanti. Betul, walaupun saya tahu saya tidak akan berprestasi sejelek ini. Bisakah kamu membuat satu daftar dari apa saja yang berhubungan dengan pelajaran kimia, yaitu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu nervous. Juga tulis apa saja yang dapat terjadi dan akan membuat perasaan merasa cemas. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa itu adalah situasi yang membuatmu merasa cemas, tandailah L. Jika biasa saja, tandai dengan A. Dan jika hal itu membuatmu sangat cemas, beri tanda V. Ibu beri waktu 10 menit untuk menulis. Iya, Bu. Coba ibu lihat daftar hierarki yang kamu buat. Bagus sekali. Kita akan membicarakannya. Dalam kasusmu ini, hierarki itu akan dipusatkan pada tema atau masalah kecemasan kimiamu. Daftar ini membuat situasi tentang kimia yang menghasilkan kecemasan padamu. Kita akan melihat kembali daftar yang kau buat itu dan kemudian membuat ranking yang dimulai dengan kurang menimbulkan stres. Sudah jelas? Ya, jelas sekali. Saya telah merankingnya seperti ibu katakan tadi. Coba lihat. Betul, kamu telah melakukan dengan baik. Sekarang apa yang kita lakukan adalah menambah situasi lainnya yang menimbulkan stres yang tidak ada dalam daftar itu dan meyakinkan bahwa setiap butir dalam daftar itu meyakinkan bahwa dirumuskan secara spesifik sehingga deskripsi butir-butirnya mendekati situasi yang sebenarnya. Terima kasih. Bagus. Apalagi yang dapat kamu pikirkan tentang kimia yang menyebabkan kamu stres? Sebenarnya masih ada lagi. Misalnya, ketika guru menyatakan bahwa kimia saya akan jatuh, maka saya menjadi sangat tegang. Kamu sudah mengerti sekarang. Lalu, apakah kamu dapat memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kimia yang akan menyenangkan atau membuat kamu rileks? Misalnya, meluncur di depan luncur atau terbang di pantai. Saya ingin kamu sekarang menulis butir-butir yang telah didaftar tadi pada kartu-kartu ini dan memberi ranking setiap butir. Kita akan menaruh butir yang menyenangkan tadi pada bagian bawah dari kartu yang membuat hierarki itu. Setelah itu urutkan kartu dari yang kurang menimbulkan stres. Bagaimana? Apa sudah jelas? Maksud ibu kartu disusun dari hal-hal yang kurang mengganggu saya ke hal-hal yang membuat saya paling menimbulkan kecemasan. Mungkin kamu ingin ingat tentang desensitisasi yang saya jelaskan tadi. Saya mengatakan penggantian kecemasan dengan situasi yang lain. Saya akan menyuruh kamu mengimajinasikan butir-butir pada hierarki itu, tetapi hanya jika kamu rileks. Seperti setelah kita menyelesaikan session relaksasi, apa yang terjadi adalah bahwa kamu mengimajinasikan sesuatu yang menimbulkan stres. Hanya kamu dalam keadaan rileks. Setelah kamu melakukan ini, situasi yang penuh stres menjadi berkurang dan menimbulkan kecemasan pada kamu. Tampaknya hal itu dapat saya terima. Relaksasi itu dapat membantu situasi menjadi kurang tegang. Saya akan mendeskripsikan suatu adegan dan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan selama beberapa waktu. Coba dapatkan bayangan yang jelas secepatnya begitu saya selesai mendeskripsikan dengan itu. Lalu, jika saya mengatakan berhenti berimajinasi, coba hapus imajinasi itu dari pikiranmu. Oke, ini adegannya. Ini adalah suatu senja. Matahari sedang di atas bukit menyinari sinar kemerahan, menyusup di sela-sela perpohonan jatuh ke tepi danau yang jernih airnya dan berkilauan terkena sinar kemerahan itu. Oke, sekecil-kecilnya
berhenti berimajinasi. Dapatkah kamu menceritakan pada saya yang kamu gambarkan? Bagaimana kamu dapat begitu jelas mengimajinasikan dengan itu setelah ibu deskripsikan tadi? Oh, saya hanya berusaha mengatakan kembali apa yang saya ingat dengar dari ibu. Apakah kamu mampu menghapus imajinasi itu jika kamu mendengar berkata berhenti? Tentu saja, mungkin memerlukan waktu 2 detik untuk menghapusnya. Bagaimana perasaan kamu sekarang tentang mengimajinasikan suatu adegan? Menyenangkan, saya tidak menyangka saya bisa melakukannya. Setelah session relaksasi kita hari ini, kita akan mulai bekerja hierarkimu. Saya akan menjelaskan bagaimana ini berlangsung setelah kamu rileks. Saya akan menyuruh kamu mengimajinasikan butir pertama yang paling rendah hierarkimu itu. Ya, itu yang menyenangkan, itu akan membantu kamu rileks. Saya akan menunjukkan kepadamu cara untuk membuat yang melakukan kecemasan ketika kamu sedang mengimajinasikannya. Jika kamu lakukan, saya akan minta kamu berhenti atau menghapus imajinasi itu dan kamu berusaha untuk rileks. Kamu akan rileks beberapa saat sebelum saya memberikan suatu butir lagi. Jelaskan ini. Ya, jelas sekali. Satu lagi, jika kamu sedang mengimajinasikan suatu adegan dan kamu merasa cemas, naikkan jarimu, oke? Baiklah, Bu. Sekedar untuk meyakinkan bahwa kita ada pada jalur yang sama, bisakah kamu menceritakan pada ibu apa yang kamu yakini akan berlangsung selama bagian dari desensitisasi ini? Baiklah, setelah relaksasi, ibu akan menyuruh saya mengimajinasikan suatu butir yang paling bawah hierarki yang saya buat itu. Jika saya merasa cemas, saya akan menegakkan jari saya dan ibu akan menyuruh saya menghapus adegan itu dan rileks. Kamu telah mengalami kemajuan pada semua butir dalam daftar hierarkimu dengan baik. Saya ingin kamu mencoba beberapa latihan sendiri di rumah sama dengan yang telah kita lakukan. Latihan apa itu, Bu? Begini, saya sedang memikirkan butir yang dekat dengan bagian tengah dari daftar kamu. Butir itu telah kamu imajinasikan dengan tanpa merasa gelisah minggu lalu. Butir itu adalah menjawab secara sukarela dalam kelas. Saya harus mengerjakan itu lagi. Ya, walaupun masih ada sesuatu yang ibu ingin lakukan sebelumnya. Ibu akan merekam butir itu dan 2 butir lagi sebelum itu pada tipe recorder. Setiap hari setelah kamu melakukan latihan relaksasi, saya ingin kamu menggunakan rekaman itu dan menyelesaikan 3 butir ini seperti yang kita lakukan di sini. Jika kamu berhasil, minggu depan kita akan membicarakan hasil latihanmu itu di sini. Ya, saya akan lakukan, Bu. Satu lagi, setiap kali kamu menggunakan rekaman itu, tulislah hasilnya di blanko penilaian. Juga catat level teganganmu sebelum dan sesudah latihan dengan skala penilaian 0 sampai 100. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk memanfaatkan waktu, ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus melakukan pendekatan desensitisasi yang ibu peragakan atau perdengarkan tadi. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lega, Bu. Begitu kamu mengerjakan ini, saya minta kamu menggunakan kertas lembar ini dan andai setiap saat kamu mengerjakan pekerjaan rumah ini juga mulailah pada skala 5. Beberapa mantap perasaan kamu dalam mengerjakan ini sebelum dan setiap kali kamu berlatih. Ya, Bu, saya akan berusaha. Rekaman pada lembar kertas kamu ini akan membantu kamu melihat kemajuanmu. Kamu banyak kemajuan, karena itu diberi dirimu sendiri tepukan setelah kamu mendengarkan tape itu minggu ini. Minggu depan kita akan membicarakan tentang bagaimana kemajuan ini terjadi dan lalu kita akan melihat apakah kita bisa melakukan jenis yang sama dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya. Baik, Bu, terima kasih. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Baiklah, kalau begitu boleh saya pamit pulang. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.